ibarat pohon tanpa akar, yaitu mati. Iman tanpa perbuatan. Terima kasih. Adil Kantalino, Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jumata. Daya. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, yang saya hormati bapak-bapak yang di depan, yang saya tidak tahu nama, yang saya hormati para tokoh agama, yang saya hormati kita semua yang hadir di tempat ini, dan yang saya hormati Mangku Alum. Terima kasih Mangku. Manusia tanpa adat, tanpa budaya, tanpa tradisi, ibarat pohon tanpa akar, yaitu mati. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Pendidikan tanpa melakukannya juga mati. Artinya semua itu bukan hanya teori dalam hidup kita. Kita harus melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh para leluhur kita. Karena itu baik adanya. Tanpa adat, saya yakin tatanan sosial kita sebagai manusia, saya yakin tidak akan baik. Karena milik orang, milik kita. Bisa jadi istri orang, istri kita. Karena tidak ada aturan di dalam manusia itu sendiri. Sama halnya dengan agama. Agama juga mengajarkan tatanan sosial supaya kita hidup lebih baik. Sama juga dengan pendidikan. Di zaman ini, anak-anak kita udah mulai lupa, udah mulai malu, udah mulai mengatakan kuno hal-hal tersebut. Karena dianggap tidak relevan, bukan zamannya. Tetapi apabila dia mulai sakit atau merantau di daerah orang, baru dia ngaku daya. Benar tidak? Iya. Kita orang daya wajib mengenali, wajib memelihara, wajib melestarikan adat budaya tradisi kita itu sendiri. Adat budaya tradisi itu bukan berhala, bukan menyesatkan, bukan hal-hal yang negatif. Beda dengan orang berdukun, ya, beda. Kita jangan mau lagi dibilang kuno, jangan mau lagi dibilang barang itu berhala. Kita lihat perkembangan zaman, semakin Dayak meninggalkan adat budaya tradisinya, semakin Dayak ditertawakan orang. Benar tidak? Karena kita tidak mempunyai kekuatan, aura. Kalau bahasa kami di sana seraga. Mau bicara kosong, biar dia teriak pun kosong. Karena tidak ada aura. Coba semakin kita dekat dengan adat, semakin dingin hidup kita. Kita semakin berhati-hati berbicara. Tahu tatanan sosial, mengerti gotong royong, bantu-membantu, harga menghargai. Anak-anak muda sekarang udah mulai gengsi, kuno. Padahal kalau tidak ada yang kuno,
Tidak mungkin ada yang gini, betul tidak? Kalau tidak ada kampung, tidak mungkin ada kota. Kalau tidak ada leluhur, tidak mungkin juga ada kita. Orang Dayak bukan menyembah leluhur, bukan. Orang Dayak bukan menyembah patung, menyembah pohon, menyembah kayu, bukan. Orang Dayak menghargai para leluhur yang telah bersusah payah memberikan kita tanah yang luas ini, memberikan penghidupan kepada orang-orang tua kita yang melahirkan kita. Kita wajib mendoakan mereka, bukan mencemoohkan mereka, mentertawakan mereka. Kita bilang mereka hantu, bukan. Karena tanpa mereka kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Leluhur itu tidak pernah sekolah. Dia tidak punya jabatan S1, S2, doktor, profesor, insinyur, tidak. Tapi mereka hebat-hebat. Kita yang sudah mengenal adat, sudah mengenal pendidikan, bahkan sudah mengenal agama, tapi goblok. Lihat leluhur menitipkan tanah yang luas ini untuk kita. Kita tinggal mengelola. Kita apa yang kita titipkan kepada anak-anak kita? Kita mengajarkan mereka orang lain, mengajarkan iri hati, sombong, tidak mau bergaul, tamak, dengki. Akhirnya kita tidak maju-maju. Karena apa? Karena sifat iri tadi, dengki tadi, akhirnya kita terbelakang. Lihat leluhur, mereka hanya hidup dengan adat. Mereka mampu mempertahankan tanah yang luas ini. Kita jangankan tanah yang luas, mungkin ada yang sudah mempunyai tanah pas-pasan. Tanah habis dijual, anak enggak sekolah-sekolah. Tanah habis dijual, enggak beli mobil, enggak punya gedung. Ayo kita ajarkan anak-anak kita bagaimana mengenali adat, menggali sejarah kita orang Dayak, mempersatukan kita orang Dayak. Kita itu Dayak, kita itu singa, tapi tidak punya kuku. Kita itu singa tapi tidak punya taring, nggak bisa ngapa-ngapa. Karena apa? Karena tidak bersatu. Kalau kita bersatu, kita sudah punya taring, sudah punya kuku, tinggal gigit aja lagi. Benar tidak? Benar. Tapi Pangalangok bukan mengajarkan kejahatan. Pangalangok mengajarkan kebaikan supaya kita bersatu. Dari hal-hal kecil kita bisa berbuat untuk hal-hal yang besar. Kalau kamu tidak bisa melakukan hal-hal yang kecil, untuk apa kamu memikirkan hal-hal yang besar? Yang kecil aja kamu tidak mampu. Pintu yang besar itu bukanya pakai anak kunci. Paham maksud saya? Tolong menolong, bahu membahu gitu. Anak-anak jangan menyia-nyiakan waktu. Orang tua di kampung jadi kuli, jadi tukang pikul, banting tulang untuk menyekolahkan kita. Kita lagak-lagak di kota ya, kayak orang kaya. Mulai duduk di kafe, udah mulai gengsi dia dengan hal-hal yang kotor. Udah mau dia malas, ngumpul, mabuk-mabuk narkoba, minum-minuman keras, sok kaya. Padahal di rumah makan ikan asin dia, makan dan ubi dia. Perilaku-perilaku ini yang nyuruh kita ketinggalan, yang nyuruh Dayak tidak mampu berkembang. Kita disuruh orang tua sekolah, bukan disuruh bodoh. Ya,
kasihan orang tua kita sampai cacat karena kita, sampai tidak mempunyai pakaian yang bagus karena kita, nahan lapar orang tua karena kita, kurang tidur orang tua kita karena kita, malu ngakui orang tua kita karena bodoh, karena bau. Mulai dia menyembunyikan orang tuanya kalau teman-temannya mau datang ke rumah, bahkan ada yang mengusir orang tuanya. Bayangkan, udah di zaman pendidikan, udah beragama, kan goblok kita. Benar tidak? Mulai sekarang tanamkan rasa cinta itu kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga. Inilah yang akan menggali kuburanmu, yang akan membantu ketika kamu pesta, ketika kamu sakit. Jangan menjadi musuh, saling iri. Mudah-mudahan miskin dia, mudah-mudahan mati dia, padahal sekolah, padahal beriman. Itu yang membuat kita tidak berkembang, itu yang tidak membuat kita tidak maju-maju, karena sifat-sifat ini. Mulai sekarang berbuatlah hal-hal dari hal-hal yang kecil. Umpamanya kita memberikan gula kopi kepada tetangga kita, atau menyumbangkan uang kepada orang tua, kepada janda, kepada orang-orang tua yang dapat uang yang tidak mampu. Jangan mentertawakan mereka, sudah jadi janda dia, sudah tua di dapur. Ini yang sudah hilang di diri kita orang kaya. Rasa peduli ini yang sudah hilang. Karena apa? Adat kita sudah kita tinggalkan. Makanya tatanan sosial kita semakin buruk, bukan semakin maju. Kita sudah gengsi, memakai atribut-atribut orang kaya. Aku udah tinggal di kota, aku sudah jadi bos, aku udah S1, ngapain aku kayak mereka? Tapi kalau dia udah mulai mau pesta, nyari dia saudaranya, kita bantu-bantu. Kalau sudah sakit, mulai dia nyari. Apalagi kalau udah mati. Datang dia dapat pungutan dari saudara-saudaranya yang melakukan ritual adat. Kami sudah tidak lagi pakai adat, kami sudah pakai agama. Pesta orang ada di sana cucur, dia duluan yang makannya. Munafik enggak itu? Munafik. Enggak lagi melakukan adat tapi mau makan barang-barang adat. Orang pesta buat rumah kan buat adat, tapi dimakan. Diminta sumbangan untuk bantu adat, kami sudah beragama. Antualok, pembohong, munafik itu namanya. Jadi mulai sekarang jangan melihat sesuatu itu dari satu sudut pandang. Jangan katakan langsung salah, berdosa, berhala. Kenali dulu, pandangi dulu dari berbagai macam sudut, baru kita bisa menyimpulkan berapa nilainya, baik atau buruk. Jangan seolah-olah kita yang megang kunci surga, orang lain berdosa. Jangan lihat orang dah mulai bakar setangki itu dah menjadi panglima dia katanya. Udah berpantang dia tuh mau jadi panglima dia. Dia tidak tahu orang Yahudi sana lebih parah lagi kuasanya, tidak ada jadi panglima. Betul tidak? Mulai sekarang cintai adat kita, budaya kita, tradisi kita, karena sejatinya kita adalah orang Daya. Mau kamu tinggal di kota pun, mau dicat warna apapun rambutmu, mau tinggal di Amerika pun kamu, darah yang mengalir di tubuhmu itu tidak bisa dibuang, tidak bisa disangkal. Barang siapa yang menolak adat budaya tradisi orang Daya, artinya dia juga menolak Allah Jubata yang menciptakan suku Daya. Benar tidak, Mas Logika? Jangan seolah-olah kamu yang mengetahui surga, orang lain berdosa. Pahami dulu. Jangan cuma melihat orang dari luar. Jangan nengok muka orang sangar atau dia apa? Itu Bob Sandino itu pakai celana pendek tapi dia miliarder.
Orang hebat itu dia akan tidak akan pamer. Dia selalu merendah. Orang-orang yang baru nongol itu yang kadang-kadang melebihi dari orang-orang yang hebat. Mulai sekarang belajarlah dari padi. Makin merunduk, semakin berisi. Kalau dia berdiri artinya dia kosong. Sekarang ayo yang anak-anak muda, laki-laki maupun perempuan, sekolahlah dengan yang benar. Seriuslah, yang bisa merubah dirimu itu bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Orang tua hanya memberikan, membantu kamu supaya kamu jadi orang. Sekolahlah yang benar, jangan sia-siakan waktu. PBBR Pangangok Gila itu mendapatkan kuota khusus kalau kalian mau menjadi TNI, kalau kalian mau menjadi polisi. Ganteng nggak Pangangok? Ganteng. Ayo anak-anak Dayak, kita daftarkan anak-anak kita ke kepolisian dan TNI. Saya mempunyai kuota khusus. Yang mau naik pangkat orang-orang Dayak, saya punya kuota khusus, saya bisa bantu. Sekolah yang benar. Jangan habis sekolah berhenti. Bukan hanya kuliah, cita-cita itu. Jadi polisi juga bisa, jadi tentara juga bisa. Masuk IPDN banyak. Saya bisa bantu, TBBR bisa bantu. Tapi wajib masuk TBBR. Karena Pak Jokowi hanya untuk TBBR dan Pangangok Gila. Kalau enggak masuk, pasti enggak kenal dong. Datang-datang tidak bantu. Ayo, kita sudah diberi kuota khusus oleh Presiden. Jangan sampai kita tertinggal. Bangkitlah Dayakku, majulah. Jangan berpoya-poya. Jauhi narkoba, jauhi minum-minuman keras. Banyak hal-hal yang lebih baik yang bisa kita buat. Karena yang bisa merubah dirimu adalah dirimu sendiri. Saya mau tekankan juga kepada kita. Coba mulai sekarang kita harus memikirkan anak cucu kita. Jangan tidak punya uang kita menjual tanah. Jangan pengen lihat orang punya mobil, kita mau punya mobil tapi jual tanah. Jangan mau menyekolahkan anak jual tanah. Mau beli rumah jual tanah. Coba sekali-sekali kita banting tulang. Orang lain sama, dikasih telinga, dikasih kaki, sama dengan kita. Mereka hanya bawa biji peler 2 biji. Tapi hidup di tempat kita. Mereka jual bakso, jual pakaian, jual makanan. Kita jual tanah untuk beli bakso, untuk beli pakaian lucu kita. Coba bagaimana kita menjadi pelaku berdagang. Kita buka pikiran kita, jangan gengsi. Kita ya orang kampung, ya tetap orang kampung. Kita harus maju. Ini IKN sudah dimulai. Kita tetap masih pulang lagi tahun depan masih bawa biji peler 2 biji. Kan lucu. Kalau kita tidak berpikir tentang itu, rokok 30.000 saja harganya, mampu belinya. Coba ditabung 30.000 itu sehari. Kalikan sebulan berapa? 900.000. Kalikan 12 bulan berapa? 10.400.000. Kalikan 5 tahun sudah 64 juta. Apa yang tidak bisa kita buat dengan uang 30.000? 200.000 pun kamu sehari dapat, 300.000 pun sehari kamu dapat. Kalau kamu tidak punya niat untuk berubah, 5 tahun kamu bawa biji peler lagi 2 biji. Mulai iri dia sama tetangganya, beli mobil, beli motor. Karena apa? Karena pola pikir kita yang salah. Mindset kita mau dirubah. Kita harus cerdas. Pintar itu tidak cukup ya.
Pintar saja tidak cukup, karena orang pintar rata-rata menjadi kuli orang cerdas. Benar tidak Bapak? Jadi mulai sekarang, ayo rubah diri kita. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Menabung dengan cara 30.000 yang kita anggap uang rokok, uang sayur. Tapi kalau kalian jalankan, nah, saya pastikan kalian akan menjadi orang-orang sukses. Jadi saya tidak lagi pergi ke Ubar pakai biaya, tidak lagi Mangku Alung yang nanggung saya. Kalian semuanya yang nanggung saya. Saya ngopi nyaman di rumah kalian karena jadi bos-bos semua. Saya senang, saya tidak lagi keliling-keliling sosialisasi tentang daya, tentang adat, tentang kemajuan, tentang membangun diri. Saya meninggalkan anak istri saya hanya untuk membangun daya. Apa yang kurang saya buat? Coba. Saya bukan kaleng-kaleng. Saya tidak sekolah. Saya lahir di gunung. Saya kelas 6 SD. Tapi jangan anggap remeh saya. Jangan anggap anak kecil saya, Paman. Ganteng enggak? Ganteng. Tepuk tangan dong untuk saya. Tapi saya tidak sombong. Saya tetap merakyat. Itu di kampung-kampung, di hutan saya. Inilah Pangkalan Daya. Seadanya. Tidak ada yang dibanggakan dari saya. Yang dikatakan hebat itu jika kita bermanfaat untuk orang lain. Ya. Terima kasih. Adil Kantalino, Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jumata. Daya. Terima kasih. Iya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Pangkalan Orchila.